Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firdayanti. Saya dari kelas 6B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman alga dan peranannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alga. Alga adalah organisme berkloroplas yang dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Ukuran alga beragam dan beberapa mikrometer sampai beberapa meter panjangnya. Alga tersebar luas di alam dan dijumpai hampir di segala macam lingkungan yang terkena sinar matahari. Selanjutnya ada ciri-ciri alga. 1. Bersifat eukariotik. 2. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati atau talopita. Yang ketiga, mempunyai klorofil. Terdapat pirenoid yang berfungsi membentuk amilum. Yang keempat, habitatnya di air tawar, air laut, dan di tempat-tempat yang lembab. 5. Reproduksi aseksual, fragmentasi, pembelahan sel, pembentukan zoospor, dan pembentukan zigospora, sedangkan seksual dengan konjugasi, pembentukan gamet jantan dan betina. Selanjutnya ada klarifikasi alga. Berdasarkan pigmen atau zat warna yang dikandungnya, ganggang dikelompokkan menjadi 7 diviso, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada chlorophyta atau alga hijau, memiliki sel yang eukariotik, bersifat uniseluler atau berkoloni dan multiseluler. Chlorophyta uniseluler memiliki flagea yang bergerak aktif. Chlorophyta multiseluler berbentuk benang lembaran atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Memiliki klorofil A dan B, dan pigmen tambahan karotin. Cara hidupnya bebas, sebagai epifit atau fitoplankton. Dinding sel tersusun dari selulosa. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Selanjutnya ada peranan alga chlorophyta bagi kehidupan, terdiri dari peranan positif dan peranan negatif. Peranan positif yang pertama sebagai sumber protein sel tunggal, contohnya ada chlorella. Yang kedua, sebagai bahan makanan, contohnya volvox sebagai sayuran. Yang ketiga, sebagai plankton merupakan salah satu komponen yang penting dalam rantai makanan di perairan tawar. Yang keempat, menghasilkan O2 dan hasil fotosintesis yang diperlukan oleh hewan lain untuk bernapas. Selanjutnya ada peranan negatif. Yang pertama, dapat mengganggu jika perairan terlalu subur. Yang kedua, membuat air berubah warna dan menjadi bau. Yang ketiga, menjadi masalah dalam proses penjernihan air. Dan yang keempat, menyebabkan penyumbatan pada saringan pengolahan air. Yang kedua ada Pheophyta atau alga coklat. Tubuhnya berbentuk benang atau lembaran. Habitat di daerah interdal, pantai berkarang, laut tropis, dan subtropis. Bersifat autotrof. Pigmen dominan ialah fukosantin atau coklat. Reproduksi secara aseksual mirip dengan tumbuhan tinggi, yaitu pada ujung daun fertil terbentuk reseptakel, yaitu badan yang mengandung alat pembiak. Alat pembiaknya disebut konseptakel, yang menghasilkan ovum dan spermatozoid. Contohnya adalah Minahra, Sargassum, dan Fucus. Peranan Pheophyta bagi kehidupan. Alga coklat bermanfaat bagi industri makanan dan farmasi. Algin atau asam alginat, yang merupakan bagian koloid dari alga coklat, digunakan dalam pembentukan es krim, pil, tablet, salep, obat pembersih gigi, lotion, dan krim sehabis bercukur. Selain itu, alga coklat digunakan untuk makanan ternak dan sebagai pupuk karena kandungan nitrogen dan kaliumnya cukup tinggi, sedangkan fosfornya rendah. Yang ketiga ada Rhodophyta atau alga merah, makhluk hidup bersel banyak, mengandung zat warna merah, berbentuk seperti lembaran. Alga merah umumnya bersifat autotrof, akan tetapi ada pula yang heterotrof, yaitu yang tidak memiliki kromatofora dan biasanya bersifat parasit pada alga lain. Alga merah umumnya hidup di laut yang dalam, lebih dalam daripada tempat hidup alga coklat. Memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan pektin, dan ada juga yang mengandung zat kapur atau kalsium karbonat, seperti koralina. Alga merah dapat dimanfaatkan sebagai agar-agar. Antara lain ada Eucoma spinosum, Gelidium, dan Gracilaria. Peranan alga Rhodophyta bagi kehidupan. Yang pertama, dapat menghasilkan agar-agar yang dimanfaatkan antara lain sebagai bahan makanan dan kosmetik.
misalnya Eukema spinosum. Yang kedua, alga merah ditanam sebagai sumber makanan. Yang ketiga, dipakai dalam industri agar, yaitu sebagai bahan yang dipakai untuk mengeraskan atau memadatkan media pertumbuhan bakteri. Yang keempat, ada Chrysophyta atau alga kemasan. Ada yang bersel satu atau uniseluler, dan bersel banyak atau multiseluler. Memiliki klorofil A dan B, serta pigmen dominan keemasan atau karotin dan fukosantin. Habitat di air tawar, contohnya Ochromonas, Kula, Pinularia, dan Feucheria. Yang kelima ada Pyrophyta atau alga api. Disebut juga Dinoflagellata, bersifat uniseluler, habitat di laut dan di air tawar. Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh suhu, kadar garam, dan nutrisi serta kedalaman air laut. Cadangan makanan berupa amium dalam sitoplasma. Dinding sel berupa lempengan selulosa yang rapat. Berklorofil, mengandung pigmen kuning kecoklatan. Reproduksi dengan cara membelah diri. Contohnya Noctitula miliarias yang dapat mengeluarkan cahaya karena mengandung fosfor, sehingga laut tampak bercahaya pada waktu malam. Peranan alga Pyrophyta bagi kehidupan terdiri dari dua peranan, yaitu peranan positif dan peranan negatif. Peranan positif, Dinoflagellata dalam jumlah yang kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah di perairan tawar. Kemampuan bioluminescent emisi cahaya oleh Noctiloca, Gonyaulak, Pyrositis, Pyridinium, dan Pyridinium, sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Peranan negatif, menyebabkan pasang merah atau red tide, yaitu blooming Pyrophyta dengan 1-20 juta sel per liter. Pada kondisi demikian, ganggang api dapat mengeluarkan toksin atau racun. Toksin tersebut dapat terakumulasi di dalam tubuh hewan penyaring makanan atau filter feeder, misalnya tiram dan kerang. Yang keenam ada Ignelophyta. Pigmen berupa klorofil A dan B, mampu bergerak bebas dan memiliki bintik mata. Contohnya ada Iglen varidis. Yang ketujuh ada Cynophyceae, alga hijau biru, bersel tunggal atau uniseluler. Ada pula yang berkoloni, memiliki klorofil, karotenoid, serta pigmen phycobilin yang terdiri dari phycocyanin dan phycoerythrin. Dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa dan selulosa, kadang-kadang berlendir. Inti sel tidak memiliki membran atau prokariot. Selanjutnya ada manfaat alga. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua agar-agar sebagai bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan dari anggota Rhodophyta, yaitu Eukema gracilaria gelidium. Yang ketiga asam alginat sebagai bahan es krim, cat, kosmetik, dan tekstil. Bahan ini diekstraksi dari anggota Peulphyta, yaitu Laminaria. Bahan makanan sebagai protein sel tunggal atau PST dari anggota Chlorophyta yaitu Chlorella. Itulah beberapa penjelasan dari materi keanekaragaman alga dan peranannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.